Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi kalkulus lanjutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fajriani dengan NIM 2103200057, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang poligon dalam dan poligon luar. Dan juga saya akan membahas mengenai fungsi transenden, di mana pada fungsi transenden ini terdapat fungsi inverse trigonometri dan fungsi hiperbolik. Nah, langsung saja kita masuk pada poligon dalam dan poligon luar. Nah, yang pertama di sini ada poligon dalam. Nah, poligon dalam ini merupakan luas daerah dari suatu fungsi yang dibatasi dengan batas bawah dan batas atas, di mana di dalam terdapat partisi-partisi yang diperlukan untuk menentukan luas daerah sebenarnya. Semakin banyak partisi, maka semakin sedikit daerah yang terbuang, maka semakin besar peluang untuk mendekati luas daerah yang sebenarnya. Dan untuk poligon luar, ini merupakan luas daerah suatu fungsi yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas, di mana di dalam daerah tersebut terdapat partisi-partisi. Tetapi pada poligon luar, partisi-partisi yang mengisi bagian dalam fungsi dan semua partisi yang berada di luas daerah fungsi itu terhitung tidak berada sepenuhnya di dalam luas daerah itu, tetapi ada bagian yang keluar dari daerah yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas, sehingga hasilnya akan lebih besar dari luas sebenarnya. Selanjutnya, kita masuk pada contoh yang pertama mengenai luas menurut poligon-poligon dalam. Soalnya yaitu, pandang daerah R yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat di sumbu X dan garis tegak lurus X sama dengan 2. Di sini kita acu R sebagai daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk menghitung luas AR-nya. Yang ini, untuk menghitung luas AR-nya. Langsung saja kita masuk pada penyelesaian. Di sini terdapat gambar ya. Nah, partisikan selang 0,2 menjadi N. Selang yang saya maksud yang ini ya. Kemudian, bagian selang masing-masing dengan panjang X sama dengan 2 per N. Sehingga 0 ini sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari titik-titik kurang dari Xn kurang 1 kurang dari Xn sama dengan 2. Jadi di sini dapat kita tulis X0-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan delta X sama dengan 2 per N. Dan untuk X2-nya sama dengan 2 dikali delta X. Nah, delta X-nya kan 2 per N. Jadi, 2 dikali 2 per N itu sama dengan 4 per N. Dan untuk XI-nya itu sama dengan I dikali delta X. Itu sama dengan 2I per N. Dan untuk Xn kurang 1 itu sama dengan N kurang 1 dikali 2 dikali delta X itu sama dengan N dikurang 1 dikali 2 per N. Sehingga Xn-nya itu sama dengan N dikali delta X sama dengan N dikali. Nah, untuk delta X-nya kan 2 per N. Sehingga di sini N sama N dikali 2 per N itu sama dengan 2. Nah,
Selanjutnya, pandang persegi panjang dengan alas xi-1 dikurang xi dan tinggi fxi-1 itu sama dengan xi-1 kuadrat dan luasnya adalah fxi-1 delta x dan gabungan Rn dari semua persegi panjang yang demikian membentuk poligon dalam. Dapat kita lihat pada gambar, yang ini itu merupakan luasnya, yaitu fxi-1 delta x. Nah, untuk menghitung luas di sini terdapat ARN sama dengan fx0 dikali delta x ditambah fx1 dikali delta x ditambah fx2 dikali delta x ditambah titik-titik ditambah fxn-1 delta x. Sekarang fxi delta x ini sama dengan xi kuadrat delta x sama dengan 2i per n kuadrat dikali 2 per n. Ini menghasilkan 8 per n pangkat 3 dikali i kuadrat. Jadi di sini dapat kita tulis ARN-nya itu sama dengan 8 per n pangkat 3 dikali 0 kuadrat ditambah 8 per n pangkat 3 dikali 1 kuadrat ditambah 8 per n pangkat 3 dikali kuadrat ditambah titik-titik ditambah 8 per n pangkat 3 dikali n kurang 1 kuadrat. Nah, selanjutnya 8 per n pangkat 3-nya ini semua kita keluarkan ya, sehingga 8 per n pangkat 3 itu dikali 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah titik-titik ditambah n dikurang 1 kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita peroleh dari rumus dua jumlah khusus ya, dengan n kurang 1-nya itu menggantikan nilai n-nya. Di sini 8 per n pangkat 2 pangkat 3 itu dikali n kurang 1 dikali n dikali 2n dikurang 1 per 6 menghasilkan 8 per 6 2n pangkat 3 dikurang 3n kuadrat ditambah n per n pangkat 3. Nah, kemudian 8 per 6-nya ini kita sederhanakan menjadi 4 per 3. Kemudian dikali 2 dikurang 3 per n ditambah 1 per n kuadrat. Ini semuanya ini kita kurangkan ya, kita bagi. Sehingga kita tulis 8 per 3 dikurang 4 per n ditambah 4 per 3n kuadrat. Ini kita peroleh dari hasil kali masuk 4 per 3 dikali yang ini semua ya. Nah, di sini kita dapat simpulkan ARN-nya itu sama dengan lim n sampai tak hingga ARN sama dengan lim n sampai tak hingga itu sama dengan 8 per 3 dikurang 4 per n ditambah 4 per 3n kuadrat itu memperoleh 8 per 3. Nah, ini adalah luas atau satuan luasnya. Nah, untuk luas menurut poligon-poligon luar, di sini saya ambil contoh sama saja dengan poligon dalamnya ya. Sebenarnya untuk poligon luarnya itu satuan luasnya sama saja nilainya dengan poligon dalam, yaitu 8 per 3. Hanya saja di sini kita perlu bukti ya. Nah, di sini saya tulis pandang persegi panjang dengan alas xi-1 itu xi-1 dikurang xi dan tinggi fxi-nya itu sama dengan xi kuadrat. Nah, untuk luasnya adalah fxi delta x dan gabungan Sn dari semua persegi panjang yang demikian membentuk suatu poligon luar untuk daerah R-nya. Nah, bisa kita lihat pada gambar, yang ini itu merupakan luasannya, yaitu fxi delta x dan ini merupakan Sn. Kemudian luas ASN ini dapat kita hitung karena ini yang dicari, maka kita tulis
ASN sama dengan fx1 delta x ditambah fx2 delta x ditambah titik-titik ditambah fxn delta x. Sehingga seperti sebelumnya, fx1 delta x itu sama dengan xi kuadrat delta x sama dengan 8 per n pangkat 3 dikali i kuadrat. Sehingga kita peroleh ASN itu sama dengan 8 per n pangkat 3 dikali 1 kuadrat ditambah 8 per n pangkat 3 dikali 2 kuadrat ditambah titik-titik ditambah 8 per n pangkat 3 dikali n kuadrat. Nah, selanjutnya 8 per n 3-nya ini kita keluarkan ya, menjadi 8 per n pangkat 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah titik-titik ditambah n kuadrat. Nah, di sini kita peroleh rumus yang kedua dalam jumlah khusus, yakni n kurang 1 dikali n dikali 2n kurang 1 per 6. Dapat kita tulis sama dengan 8 per n pangkat 3 dikali n kurang 1 dikali n dikali 2n dikurang 1 per 6. Sehingga kita peroleh 8 per 6 dikali 2n pangkat 3 dikurang 3n pangkat 2 ditambah n dibagi n per 3. Sehingga ininya kita sederhanakan lagi ya, memperoleh 4 per 3 dikali ininya kita bagi, ini semua ini kita bagi dengan n per 3, sehingga kita peroleh 2 dikurang 3 per n ditambah 1 per n pangkat 2. Nah, sekali lagi 8 per 3 ini kita kali masuk, memperoleh 8 per 3 dikurang 4 per n ditambah 4 per 3n kuadrat. Sehingga dapat kita simpulkan ARN-nya itu sama dengan lim n sampai tak hingga, itu kita tulis ASN sama dengan lim n sampai tak hingga diperoleh 8 per 3 dikurang 4 per n ditambah 4 per 3n kuadrat, ini menghasilkan 8 per 3. Samakan hasilnya. 8 per 3. Selanjutnya kita masuk pada materi fungsi transenden. Di antaranya yakni fungsi inverse trigonometri dan fungsi hiperbolik. Nah, yang pertama fungsi transenden. Apa sih itu fungsi transenden? Nah, fungsi transenden ini adalah fungsi matematika yang tidak dapat diwakili oleh polinom atau kombinasi terbatas fungsi aljabar. Mereka ini memiliki sifat yang kompleks dan berperan penting dalam banyak bidang matematika, fisika, dan ilmu komputer. Nah, fungsi transenden memiliki sifat unik dan kompleks. Pada pelajaran tentang fungsi-fungsi ini membentuk cabang matematika yang disebut analisis transenden. Untuk penggunaannya yang luas dalam berbagai bidang ilmu, membuat fungsi transenden menjadi konsep penting dalam memahami dunia yang kompleks ini. Nah, untuk fungsi inverse trigonometri, ini merupakan fungsi yang berhubungan dengan operasi kebalikan dari fungsi trigonometri. Fungsi ini digunakan untuk mencari sudut atau argumen yang menghasilkan nilai tertentu dari fungsi trigonometri tersebut. Nah, fungsi inverse trigonometri ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan hubungan sudut dan nilai-nilai trigonometri, seperti dalam trigonometri balik, analisis vektor, dan berbagai bidang ilmu lainnya. Di sini juga terdapat berbagai fungsi inverse trigonometri yang umum digunakan, yakni inverse sinus, kosinus, tangen, inverse kotangen, inverse sekan, dan kosekan.
Kemudian, untuk fungsi inverse trigonometri yang umum digunakan, yang pertama inverse sinus itu, ini berada di antara min pi per 2 hingga pi per 2, dan untuk kosinus ini berada di antara 0 hingga pi, dan untuk tangen berada di antara min pi per 2 hingga pi per 2. Adapun untuk inverse kotangen ini berada di antara 0 hingga pi, dan inverse sekan ini berada di antara 0 hingga pi per 2 dan pi per 2 hingga pi. Dan untuk inverse kosekan ini berada di antara min pi per 2 hingga 0 dan 0 hingga pi per 2. Selanjutnya di sini terdapat rumus turunan fungsi inverse trigonometri. Yang pertama, dx sama dengan sin x sama dengan 1 per akar 1 dikurang x kuadrat, di mana x-nya ini diantara min 1 dan 1. Dan yang kedua, dx sama dengan tan inverse x sama dengan 1 per 1 ditambah x kuadrat. Ini x-nya berada di antara min 1 dan 1. Dan untuk dx sama dengan cos inverse x sama dengan min 1 per akar 1 dikurang x kuadrat, di mana x-nya ini berada di antara min 1 dan 1. Dan yang terakhir, dx sekan inverse x ini sama dengan 1 per mutlak x akar x kuadrat dikurang 1, di mana mutlak x-nya ini lebih dari 1. Nah, di sini ada contoh fungsi inverse trigonometri, yakni integral 1 per akar 4 dikurang x kuadrat dx. Di sini kita gunakan rumus, yakni integral 1 per akar 1 dikurang u kuadrat du sama dengan sin inverse u. Nah, di sini kan 1 dikurang u, sedangkan di sini 4. Nah, di sini kita ubah dulu 4-nya. Langsung saja kita masuk pada penyelesaian. Integral 1 per akar 4 dikurang x kuadrat dx itu sama dengan integral 1 per akar 4-nya ini kita keluarkan menjadi akar 4 dikali 1 dikali x kuadrat per 4 dx. Kita peroleh 1/2 akar 1 akar 1 dikurang x kuadrat x per 2 kuadrat dx. Nah, kita misalkan terlebih dahulu, untuk u-nya sama dengan x per 2, dan untuk du-nya sama dengan 1/2 dx, dan untuk dx-nya ini sama dengan 2 du. Sehingga dapat kita tulis integral 1 per akar 4 dikurang x kuadrat dx ini sama dengan 1/2 sama dengan 1/2 integral 1 per akar 1 kurang u kuadrat du itu sama dengan sin inverse u ditambah c. Sehingga kita peroleh sin inverse, kita ganti u-nya menjadi x per 2 yang dimisalkan tadi ya. Sehingga kita peroleh sin inverse x per 2 ditambah c. Nah, untuk fungsi hiperbolik, fungsi hiperbolik ini adalah kelompok fungsi matematika yang mirip dengan fungsi trigonometri. Fungsi hiperbolik sering muncul dalam berbagai bidang matematika dan fisika, seperti analisis kompleks, teori kontrol, statistik, dan lainnya. Mereka ini memiliki sifat-sifat yang mirip dengan fungsi trigonometri, seperti identitas trigonometri, dan memiliki banyak aplikasi dalam permodelan matematika dan analisis numerik. Di sini ada 3 fungsi hiperbolik utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, fungsi-fungsi ini didefinisikan dalam istilah eksponensial.
Nah, fungsi hiperbolik utama yaitu untuk sin itu rumusnya adalah E pangkat X dikurang E dipangkat min X per 2. Dan untuk kosinus rumusnya yakni E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Dan untuk tangen yaitu rumusnya sin hiperbolik X per cos hiperbolik X. Nah, di sini ada rumus turunan fungsi hiperbolik. Yang pertama, dx sin hiperbolik X sama dengan cos hiperbolik X. Yang kedua, dx cos hiperbolik X itu sama dengan sin hiperbolik X. Dan yang ketiga, dx tan hiperbolik X itu sama dengan secant hiperbolik kuadrat X. Dan untuk dx kotangen hiperbolik X itu sama dengan min kosekant hiperbolik kuadrat X. Dan dx sekant hiperbolik X itu sama dengan min sekant X dikali tan X. Dan untuk dx kosekant hiperbolik X itu sama dengan min kosekant hiperbolik X dikali kotangen hiperbolik X. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh fungsi hiperbolik. Soalnya yakni X kuadrat sekant hiperbolik X ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Nah, kita tulis penyelesaiannya. Dx dikali untuk sekant, jadi kita tulis dx dikali X kuadrat sekant hiperbolik X ditambah Y kuadrat itu sama dengan dx dikali 8. Sehingga kita peroleh 2x sin hiperbolik X itu ditambah X kuadrat cos hiperbolik X ditambah 2Y. Y aksen itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh Y aksen sama dengan min 2x sin hiperbolik X ditambah cos hiperbolik X per 2Y. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran yang dapat saya berikan tentang poligon luar, poligon dalam, fungsi transenden. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.